Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koiri Nisa, absen 11 dari 12 MIPA 1. Saya Siti Mahmudah, kelas 12 MIPA 3, nomor absen 30. Di sini kami akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun di dalam ruang hampa seperti di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber penghasil gelombang elektromagnetik berbeda-beda. Beberapa di antaranya dihasilkan oleh nuklir atau atomik yang di dalamnya memuat fisika kuantum. Pada gelombang elektromagnetik terdapat 7 spektrum. Yang pertama yaitu gelombang radio. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang ini dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar. Elektron tersebut nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang radio dipancarkan melalui transmitter dan diterima oleh receiver atau antena penerima. 2. Gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. Frekuensi gelombang mikro adalah 10⁻⁻10 Hz dengan panjang gelombang 3 mm. Gelombang mikro bisa dimanfaatkan untuk kepentingan deteksi bawah laut menggunakan radar, membantu pendaratan pesawat dan sebagainya. Yang ketiga yaitu sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi lebih besar daripada gelombang mikro. Frekuensi sinar inframerah berada di rentang 10⁻11 Hz sampai 10⁻14 Hz. Artinya panjang gelombang inframerah lebih kecil daripada gelombang radio dan gelombang mikro. Sinar inframerah banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di bidang kedokteran, untuk terapi saraf dan penyembuhan penyakit encok, di bidang militer untuk melihat di tempat gelap atau kabut, di bidang elektronika untuk remote control, dan masih banyak lainnya. 4. Cahaya tampak. Jika di spektrum sebelumnya kami tidak bisa melihat wujud gelombangnya, tidak demikian dengan cahaya tampak. Warna-warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu merupakan bentuk spektrum cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki frekuensi sekitar 10⁻15 Hz dengan panjang gelombang 400 nm sampai 800 nm. Panjang gelombang terpendek dari cahaya tampak dimiliki oleh cahaya ungu. Artinya, cahaya ungu memiliki frekuensi dan energi terbesar dibandingkan warna lainnya. Sementara itu, panjang gelombang terpanjang dimiliki oleh cahaya merah. Aplikasi cahaya tampak bisa kamu lihat pada laser. Yang kelima yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau biasa disingkat sinar UV merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 10⁻15 sampai 10⁻16 Hz. Panjang gelombang sinar UV adalah 10 sampai 100 nm. Sinar UV dihasilkan oleh radiasi sinar matahari. 6. Sinar gamma. Sinar gamma, sinar X merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan frekuensi atau energi terbesar kedua setelah sinar gamma. Frekuensi sinar X berada di kisaran 10⁻16 sampai 10⁻20 Hz. Dan yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan energi tertinggi. Hal itu dikarenakan sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi di antara spektrum gelombang elektromagnetik lainnya, yaitu 10⁻20 sampai 10⁻25 Hz. Mengingat energi sinar gamma sangat besar, tak heran jika sinar ini bisa menembus logam beberapa sentimeter. Sinar gamma dihasilkan oleh aktivitas radioaktif atau atom-atom yang tidak stabil di reaksi inti. Adapun
Sifat gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. 1. Memiliki kecepatan konstan di bidang ruang hampa, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 m/s. 2. Tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan listrik. 3. Termasuk gelombang transversal. 4. Energinya bergantung pada besarnya frekuensi. Hal itu didasarkan pada persamaan Planck. 6 berikut. E sama dengan HF sama dengan HJ per lambda. E adalah energi radiasi, H adalah konstan Tapeng sama dengan 6,6 kali 1034 Gs. F sama dengan frekuensi dengan satuan Hz. Gelombang elektromagnetik memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan, diantaranya 1. Gelombang radio. Gelombang yang digunakan sebagai gelombang pembawa audio atau suara biasanya kamu kenal sebagai radio. 2. Gelombang mikro. Adapun manfaat gelombang mikro adalah sebagai berikut. 1. Pemanas makanan. 2. Untuk komunikasi pada teknologi radar. 3. Menganalisis struktur atomik dan molekul. 4. Memandu pendaratan pesawat. 5. Mendeteksi keberadaan suatu objek. Yang ketiga yaitu sinar inframerah. Adapun manfaat dari sinar inframerah adalah sebagai berikut. 1. Untuk terapi fisik, misalnya penyembuhan penyakit cacar dan encok. 2. Untuk fotografi, pemetaan sumber daya alam. 3. Digunakan pada remote control. Dan memperingatkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Yang keempat yaitu cahaya tampak. Untuk cahaya tampak memiliki manfaat berikut ini. 1. Sinar laser digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyambungkan suara, gambar atau sinyal melalui serat optik. 2. Sinar laser digunakan di bidang kedokteran sebagai alat untuk mendiagnosis penyakit. Dan yang ketiga adalah di bidang industri, sinar laser digunakan untuk mengelas dan memotong lempengan baja. 5. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet bisa dimanfaatkan untuk hal-hal berikut. 1. Proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan. 2. Pembentukan vitamin D. 3. Pembunuh kuman penyakit. 4. Mensterilkan ruangan. 5. Memeriksa keaslian tanda tangan di dunia perdagangan. 6. Sinar X. Sinar X bisa dimanfaatkan sebagai berikut. 1. Memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru. 2. Menganalisis struktur bahan atau kristal. 3. Mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. 4. Memeriksa barang-barang di bandara. 7. Yaitu sinar gamma. Sinar gamma bermanfaat untuk hal-hal berikut. 1. Terapi kanker. 2. Sterilisasi peralatan rumah sakit. 3. Sterilisasi makanan kemasan. 4. Pembuatan varietas tanaman unggul tanaman. Dan yang terakhir yaitu mengurangi populasi hama. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai gelombang elektromagnetik. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.